Oke, kelihatan ya kok ya. Cek halo. Halo kok. Cek. Iya ya. Nah, kelihatan ya layarnya ya. Udah kelihatan. Oke. Nah, sip. Oke ya, kita lanjut aja gitu. Apa namanya? Jadi kalau kemarin tuh kita bahas cara bikin website ya kok ya. Ya saya rasa kok Kevin udah mulai ini ya, udah mulai nangkep ya, maksudnya cara desainnya segala macam gitu. Udah gampang. Nah sekarang kalau kita udah desain website ya kayaknya agak kurang afdol ya kalau belum belajar gimana cara bikin websitenya tuh muncul di Google gitu, betul kan? Dan kalau bisa munculnya di halaman 1 kan gitu. Nah jadi hari ini kita belajar SEO nih kok ya. Nah kalau kita coba mungkin kok Kevin udah pernah denger SEO belum? SEO sih udah pernah denger ya. SEO itu apa? Search Engine Optimization, betul. Nah cuman masalahnya ya, SEO itu apa kan gitu. Ya gitu, mungkin kita yang jarang kita pelajari itu SEO-nya gitu. Jadi nah sebetulnya SEO itu adalah kegiatan ya. Jadi gini, basicnya kalau SEO itu sadar nggak kalau misalnya kita nyari di Google ya, nyari sesuatu di Google gitu ya, kayak nyari info apa gitu di Google gitu ya, itu kita jarang banget tuh kayak nyari sampai halaman ke 3, ke 4, ke 5 gitu, jarang ya. Ya paling mentok sejak halaman 1, halaman 2 gitu, betul gak? Ya. Nah pertanyaan adalah kenapa sih kita itu paling mentok itu nyarinya sampai halaman 2 gitu ya. Bukan karena kita males, enggak, tapi karena di halaman 1 itu semua informasi kita butuhkan tuh udah muncul semua. Sadar tuh? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sebetulnya si Google itu sudah filterin kita duluan gitu loh. Ya. Jadi kalau kita nyari suatu kata tertentu gitu ya, nah itu Google tuh udah siapin tuh, kira-kira untuk kata kunci ini tuh website ini loh 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, cocok buat kita gitu loh. Ya jadi itu kita nggak usah nyari sampai ke belakang lagi gitu loh. Ya, kalau lebih seperti itu. Nah, proses itu jadi gini, si Google itu kan dia ngefilterin tuh ya. Jadi Google yang sortirin tuh. Nah, itu namanya adalah proses si Google itu ranking gitu loh. Proses rankingnya Google. Nah, makanya di sini ya yang kita perlu tahu itu adalah Google ya punya yang namanya adalah kriteria ya. Ya, Google tuh punya kriteria ya website yang baik ya. Gitu. Jadi website yang dimuncul di halaman 1, di halaman 2 gitu ya, itu sebenarnya website yang udah sudah ke filter gitu ya, sudah lolos kriteria gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah jadi di sini apa sih SEO ya? SEO itu adalah kita ngikutin maunya Google ya. SEO itu adalah proses ya optimasi website ya dan kontennya ya untuk menyesuaikan kriteria Google. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya sampai sini cukup jelas ya kok ya. Jadi SEO itu adalah proses optimasi website dan kontennya untuk menyesuaikan kriteria si Google gitu. Nah makanya ketika kita udah sesuaikan itu lebih besar kemungkinan tuh kita masuk ke halaman pertama. Ya, seperti itu. Oke. Sampai sini cukup jelas ya saya. Ya pertanyaan utamanya adalah gini, kenapa sih si Google mesti sampai punya kriteria gitu ya? Oke. Nah karena gini ya, pada dasarnya Google itu suka nggak suka gitu ya. Google itu adalah bisnis gitu loh. Ya Google itu perusahaan kan pasti mau profit ya, mau profit. Terus kedua itu pasti mau
ngasih servis yang terbaik buat customernya gitu loh. Oke. Nah, jadi apa namanya? Karena dia pengen kasih servis yang terbaik, ya makanya dia lakukan yang namanya filter. Biar apa? Biar orang tuh nggak usah repot-repot nyari sampai halaman belakang gitu untuk menemukan informasi yang relevan gitu. Nah, makanya itu sebetulnya kita kejar di SEO gitu ya. SEO itulah kita bantuin, kita nih sebagai pemilik website itu kita ngebantuin Google. Biar apa? Biar orang yang nyari suatu kata kunci tertentu itu dapat informasi yang relevan gitu loh. Jadi nggak usah apa ya namanya, nggak usah lari-lari lagi, ya dia ketemu semua informasinya di website kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke? Sampai sini cukup jelas ya kok ya. Nah, kalau udah berarti ini tadi nih. Ya, ini tadi kita udah bahas ini. Gitu. Oke? Nah, sekarang sebetulnya si Google itu udah kasih tau belum ke kita cara SEO-nya? Ya. Nah, sebetulnya si Google itu udah ngasih tahu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya buka Google yuk. Udah. Nah, kalau udah, nah sekarang kita gini ya, kita cari namanya adalah Google Search Central. Google Search Central gini. Google Search Central. By the way, layar saya kelihatan jelas kan nih kok? Google Search Central. Kalau udah masuk. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini udah jelas banget nih si Google bilang ya, how to get your website on Google Search gitu, betul kan? Ya, jadi sebetulnya udah dikasih tahu nih sama Google gitu ya, lu mesti ngapain gitu. Ya, tuh. Ya, di sini ada beberapa ketentuan lah nih. Pertama, cek dulu nih kita muncul nggak di Google gitu ya. Kemudian nih ya, help people quickly understand what's your website about gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini ya sebetulnya udah dikasih tahu kisi-kisinya gitu. Udah dikasih tahu apa namanya? Tipsnya ya. Jadi nggak ada salahnya kita baca-baca ini gitu kok. Oke. Nah, cuman gini ya, maksudnya contohnya apa sih? Contohnya gitu ya. Nah, jadi gini ya, Google itu pengen ya website kita itu mengandung informasi yang relevan nih. Jadi contoh nih, orang datang ke Google, kayak kok Kevin lah, kok Kevin datang ke Google gitu. Contoh, lagi nyari apa? Contohnya, lagi nyari apa nih? Contoh, lagi nyari inilah, lagi nyari mobil lah, mobil gitu ya. Kalau misalnya kita mau nyari mobil kan kita kata kuncinya apa? Mungkin apa namanya? Contoh ya, showroom mobil terpercaya gitu, betul gak? Showroom mobil terpercaya atau apa namanya, showroom mobil premium gitu ya. Begitu kita ketik showroom mobil premium ya, itu kan kita berharap dapat info apa, showroom mobil yang premium itu apa aja, betul gak? Kemudian lokasinya di mana, harganya berapa gitu kan, betul gak? Ada stok apa aja nih dia nih gitu. Kemudian apa track recordnya kayak gimana kan gitu, betul gak? Nah, begitu kita buka websitenya, nanti kan di Google kan ada hasilnya tuh, posisi 1, 2, 3, 4, 5 gitu, betul gak? Nah, nanti gini ya, website yang mempermudah orang ya, yang apa namanya mengandung banyak informasi kayak tadi tuh ya, lokasinya di mana, stoknya apa aja, website yang memenuhi apa namanya ekspektasi informasi tersebut itu akan dimunculkan di atas tuh kok, betul gak? Nah, jadi contoh nih ya, kita cari benar lah showroom ya, mobil premium gitu ya, kita enter. Nah,
Nah, pertama-tama si Google itu akan ngasih ini lokasi. Ya, ini bukan Google Search ya, ini adalah Google Maps nih, Google My Business. Ya, gitu. Nah, kalau mau muncul di sini, ini nanti Koko mainnya di Google My Business, gitu. Oke, atau Google Maps lah, gitu. Ya. Nah, yang Google SEO baru yang ini. Oh ya, oke. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, kenapa sih yang ditampilkan yang ini premium car, mobil 123 gitu? Kenapa yang ditampilkan dia? Iya, karena dia yang paling relevan. Maksudnya relevan tuh apa? Iya betul ya, yang informasinya itu mendukung apa yang paling cocok kok, betul. Ya, tuh kalau kita lihat kan di sini kan semua teksnya, kata-katanya kan sesuai tuh. Ya, dia kasih tahu nih siapa kita gitu kan. Kemudian kenapa pilih kita gitu ya, dia bilang gitu. Ya. Tuh, lihat koleksi itu kan ada ininya ya, ada apa? Dia punya stok apa aja gitu. Betul gak? Nah, gitu-gitu. Ya. Ini sama nih kayak yang apa namanya, mobil 123 juga nih. Kalau ini dia apa namanya, artikel tuh. Ya, tapi kan sesuai dengan yang apa yang kita cari, betul gak? Ini si LB Auto nih, si Hexa Auto gitu ya, segala macam. Ya, ini pemain lama semua ini. Gitu, oke. Ya, jadi sampai sini udah cukup jelas ya. Gitu. Nah, pertanyaannya kan sebetulnya apa sih yang dinilai sama Google kan, betul kan? Kalau kita tahu apa yang dinilai sama Google kan, kita jadi lebih gampang ya buat masukin website kita ke atas gitu. Ya, betul ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau tahu apa yang dia nilai, ya kita mesti tahu dulu cara kerjanya si Google. Gitu. Nah, Google itu sebetulnya dia punya dua tim nih. Ya. Si Google Search itu ya dia punya dua tim. Ya, yang pertama itu adalah tim orang, yang kedua itu adalah tim robot. Ya, sebetulnya tim orang sama tim robot ini dia kerjanya bersamaan, berbarengan gitu ya. Oke. Nah, kalau tim orang kalau tim orang dia kerja tuh ngapain sih? Ya, tim orang itu dia kerjanya adalah membantu menilai. Ya, jadi sebetulnya si Google itu punya volunteer yang kerjanya tuh nilai website satu sama lain gitu. Ya. Nah, mau tahu nggak apa yang dinilai sama si orang ini? Ya. Nah, mereka itu namanya adalah Google Search Quality Raters Program. Ya, ini kalau misalnya kita cari di Google, ya Google Search Quality Raters Program. Nah, kita coba cari. Google Search Quality Raters Program. Nah, di sini. Nah, Google Search Quality Raters Program. Oke ya. Nah, ini bisa lihat yang dua ini nih, yang dua paling atas ini, yang Search Quality Writers Guideline sama Search Quality Writers Update. Nah, dua-duanya. Gitu ya. Nah, di sini sebetulnya udah dikasih tahu sih ya apa-apa aja ya. Ini job desk mereka tuh apa gitu. Nah, cuman kalau mau full lengkapnya itu pakai yang ini nih, pakai yang Search Quality Writer Program Guideline. Ini aja.
Ini saya kasih linknya di itu deh, kasih linknya di grup deh, biar gampang. Sama yang ini, bentar. Ini agak lama nih. Oke, ya, udah muncul ya. Nah, ya jadi ini sebetulnya yang dinilai sama tim orang tuh ya. Nah ini kalau misalnya kita lihat tuh ada banyak ya, ada 100-an halaman, 182 halaman ya, itu banyak banget. Nah sebetulnya apa sih yang dinilai? Ya ini kita rangkum aja nih ya, daripada kita baca semua. Kalau kita lihat di sini ya, dari atas sampai bawah itu banyak yang dia bilang tuh EAT, betul gak? EAT gitu ya. EAT ini ya gitu. Nah sebetulnya yang perlu kita tahu itulah si EAT-nya ini ya. Nah kalau kita lihat ya, si EAT ini dia ngomong tentang apaan sih ya, dia ngomong tentang ini nih: experience, expertise, authoritativeness, dan trust ya gitu. Jadi tiga ini mendukung yang namanya trust. Pada dasarnya ya, kontennya itu dia pengen tahu tuh bisa dipercaya nggak gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan nggak gitu ya. Nah cuman basicnya ini nih, yang pertama itu adalah experience nih. Experience itu apa sih? Jadi gini, Google itu suka konten-konten yang memang kita yang bikin gitu loh ya. Maksudnya maksudnya gini nih, bener-bener orang tangan pertama yang bikin, bukan pengalaman pihak ketiga gitu-gitu ya. Jadi benar-benar kita yang ini ya, kita yang sumbernya gitu loh. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kalau misalnya kita jualan mobil ya beneran kita yang jualan mobil gitu loh ya, bukan kita bukan kita ibaratnya kayak pihak kedua atau pihak ketiga gitu loh ya, bukan tangan kedua tangan ketiga gitu ya, benar-benar kita yang jualan mobil atau kita yang punya jasanya gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu adalah expertise ya. Jadi expertise itu adalah kita tuh bener-bener punya keahliannya atau kapabilitasnya untuk bahas itu gitu. Atau kalau andai kata kita bahas satu topik ya, kita bahas seperti seorang ahli gitu loh. Kalau gue jualan gimana? Kalau gue jualan kan gue bukan bahas topik gitu, betul gak? Kalau gue jualan kan gue bahas jualan gitu. Nah berarti gini, kalau kita jualan itu berarti kita bisa, yang pertama itu adalah menceritakan tokonya kita itu seperti seorang ahli gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, servisnya kita apa aja jelas, terus garansinya apa aja jelas gitu. Jadi nggak ada kata-kata yang kayak contoh nih, banyak bonusnya lu nggak jelas gitu, ada apa gitu, betul gak? Ya. Kemudian kalau andai kata ada price list jelas gitu, terus stok produknya jelas gitu ya. Jadi benar-benar memudahkan orang lah kalau mau mencari info di website kita gitu. Oke? Nah, yang ketiga itu namanya authoritativeness. Authoritativeness itu sebetulnya adalah namanya reputasi. Ya, reputasi atau powernya kita. Ya. Jadi kalau misalnya kita kayak reputasi tahu lah ya. Maksudnya kalau misalnya lo terkenal jujur, lo terkenal baik, gitu ya, lo terkenal perfect dari orang gitu. Jadi kita harus bisa bikin ya website kita atau brand si FO Auto ini terkenal gitu loh, Pak. Ya jadi nih sebenarnya bahasanya tuh ini ya, consider the extent to which content creator of the website is known as a go-to source gitu. Jadi maksudnya adalah ya kita itu kalau orang mau cari ini ya perginya ke kita gitu loh. Kalau orang mau cari topik ini ya perginya ke kita gitu. Sampai segitunya gitu. Sampai maksudnya si Google tuh berharap sampai kayak gitu. Ya. Kalau lebih seperti itu. Nah, ketiga ini akan membentuk yang namanya trust. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini yang diincar sama tim orang Google. Ya, poin-poin penilaiannya udah komplit kok, di sini ada semua. Gitu. Ya, kalau lebih seperti itu. Oke. Nah, kalau udah ya kita lanjut lagi. Ya, itu adalah tim orang nih, EAT ya. Nah, berikutnya ada yang namanya tim robot kok. Nah, tim robot ini kerjaannya ngapain? Ya, jadi si robot ini dia kerjaannya adalah dia ngelis
website di dunia tuh ada apa aja gitu ya. Kan nggak mungkin ya orang yang ngelisin gitu loh, capek gitu ya. Oke, dia ngelis tuh website di dunia tuh ada apa aja. Nah, dia nggak cuma ngelis, tapi dia juga coba cari tahu gitu loh. Oh, si website ini tuh ngomong tentang apa, topiknya apa gitu ya. Jadi kayak contoh nih, website apa ya, FO Auto Gallery gitu, cerita udah jadi gitu ya. Nah, si robot Google tuh nanti akan masuk tuh ke website kita tuh, si FO Auto Gallery tuh. Setelah dia masuk, nah dia coba baca tuh kata-katanya tuh. Oh, jual mobil ya, terus berkualitas, terus mobil premium gitu-gitu. Nah, ini si Google nanti tebak nih, oh jangan-jangan ini website jual mobil apa premium gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi dia baca kata-kata di dalam website, dia baca profil websitenya, dia baca name tag websitenya. Nanti kita akan belajar name tag website itu apa. Nah, kemudian dia akan cocokin tuh, oh kira-kira website ini cocok untuk kata kunci apa ya gitu. Nah, dia bacanya kata per kata gitu. Oke, mau bukti nggak kalau si robot Google itu bacanya kata per kata? Ya, nah kayak gini nih. Contoh, ini websitenya One2Pet deh. Nah, ini kan websitenya One2Pet nih. Nah, di sini ada tulisan nih, ya, ayo belajar programming bla 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 gitu. Ini coba copy. Nah, sekarang ya kita coba cari di Google seperti ini. Ini kan sebenarnya kata-kata umum, betul nggak? Semua kursus programming pasti ada gitu ya. Nah, tapi begitu dicari siapa yang muncul ya, untuk kode gitu ya, khusus coding dan programming dari lesson bla 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 gitu ya. Dan kata-kata yang kita cari itu di bold gitu. Betul nggak? Ya, lebih seperti itu ya. Nah, itu contoh yang pertama ya. Kalau kita masuk ya website kita yang tadi gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah ya, nah pernah nggak kita ingat liriknya tapi lupa judulnya? Ya, kadang-kadang kita suka cari gitu ya, kayak contoh, baru ku sadari gitu kan, cintaku bertepuk. Nah, ini kalau kita cari kan dia langsung muncul ya, Pupus Dewa 19 gitu, betul kan? Ya, dan semua website yang ditampilkan itulah website yang punya liriknya si Pupus gitu ya. Oke. Nah, itu bukti bahwa si robot Google tuh baca kata per kata. Dan bahkan lihat deh, lirik yang kita cari itu penggalannya tuh di bold sama dia tuh. Ini bold ya, mau lebih seperti itu. Oke. Sampai sini gua rasa udah cukup lah ya, nggak ada pertanyaan lah ya. Oke, kalau udah kita udah tahu nih cara kerjanya gimana ya. Nah, pertanyaan adalah apa yang dinilai kan gitu, betul gak? Oke. Nah, jadi ceritanya SEO itu dibagi menjadi dua ya. Oke, yang dinilai itu dibagi menjadi dua kategori besar ya, yaitu nilai kualitas dan nilai reputasi ya, percaya atau reputasi gitu ya. Oke. Nah, kita coba breakdown nilai kualitas dan nilai reputasi. Nah, ini ngomong tentang apaan aja sih gitu ya. Nah, jadi gini ya, kalau nilai kualitas itu adalah nilai internalnya website kita. Ya, kalau nilai reputasi berarti nilai eksternalnya website kita gitu. Nah, sekarang gini ya, biar gampang ngertinya itu mungkin kita coba ibaratkan ya kok ya gitu. Jadi kalau kita mau masuk page 1 Google itu kan sebenarnya sama aja kayak gini nih, kayak kita punya cafe ya, terus kafenya kita pengen masuk ke ya, kita ingin kafenya masuk ke list 10 kafe terbaik di Jakarta kan gitu, betul gak? Sama ya kan, Google itu kan list dia bentuknya, betul gak? Kalau misalnya kita pengen website kita masuk ke list 10
10 terbesar, yaitu pertama kan sama aja kayak kita punya kafe, terus kita pengen kafenya masuk ke list 10 kafe terbaik. Nah, pertanyaannya adalah gini nih, ya. Kalau kita punya kafe, ya, nah berarti kita mesti ngapain tuh biar kita bisa masuk ke list 10 kafe terbaik di Jakarta? Nah, ini ada dua nih, ya, nilai kualitas kafenya dan nilai reputasi kafe. Nah, kalau nilai kualitas kafe nih, berarti kafe mesti gimana? Kan kalau kafe kan jual apa? Kopi ya, betul gak? Kopinya mesti gimana kok? Ya enak lah ya, betul gak? Ya. Nah, kalau enak mungkin relatif ya, masing-masing orang kan beda-beda, betul gak? Ya, ada yang suka kopi yang tipenya kopi tiam gitu, ada kopi yang sukanya tipe kopi tubruk gitu ya, ada kopi yang kopi susu gitu ya. Nah, cuman di sini gue nggak bahas itu, tapi gue lebih bahas gini nih. Enak itu sebenarnya apa sih enak? Ya. Kalau ekspektasi gue segini nih, gue nih, kelihatan ya kamera ya. Kalau ekspektasinya segini, tapi gue dikasih segini, ini namanya apa nih? Enak gak? Nggak enak ya. Gitu. Ini di bawah ekspektasi gitu. Kalau ekspektasi gue segini, gue dikasih segini, nah ini pas lah ya, so-so gitu. Tapi kalau gue dikasih segini, ekspektasi segini, gue dikasih yang lebih, ya berarti kan ini enak gitu, betul gak? Ya. Jadi sebenarnya enak itu adalah melebihi ekspektasi ya. Ekspektasi orang yang beli, betul gak? Nah, kalau lebih seperti itu. Oke, apalagi kok? Tadi udah kopinya enak. Apalagi kalau yang membuat kafe itu kafe terbaik gitu. Ya, tempatnya nyaman, betul gak? Ya, cozy, nyaman gitu. Ya, apalagi? Pelayanannya gimana tuh? Bagus ya. Nah, pelayan baik tuh maksudnya gimana? Ya gercep, betul gak? Ya, pesannya sekarang ya langsung jadi kopinya, jangan 1 jam kemudian. Gitu, betul gak? Ya. Apalagi? Ya ramah, apalagi gercep, ramah gitu ya. Terus tokonya ya bersih gitu ya, betul gak? Bersih ya. Terus jam bukanya teratur, betul ya? Ya kalau nggak suka-suka dia gitu loh, kadang buka siang, kadang buka pagi gitu. Oke, jam bukanya teratur gitu ya. Oke, ya. Nah ini ya berikutnya apa? Terakhir aman gitu ya. Betul kan? Ya, masa motor parkir terus hilang? Ya, amit-amit ya. Lebih seperti itu. Ya, jadi ini yang mendukung kafe kita tuh ya seenggaknya dari internalnya bagus dulu lah gitu. Oke. Nah, pertanyaan utamanya adalah gini nih. Mungkin di sekeliling Mangga 2 atau tempatnya Koko gitu ya, itu ada tuh kafe-kafe yang mungkin bagus sih, enak gitu loh, betul ya? Atau sekeliling rumah Koko deh, ya pasti ada kafe-kafe yang enak gitu loh. Nah, cuman permasalahannya adalah kadang-kadang yang enak belum tentu rame, betul gak? Ya, mungkin di dekat rumah gua ada beberapa tuh makanan enak ya, cuman dibilang rame juga enggak, ya biasa aja gitu. Maksudnya enggak yang sampai ngantri gimana, nggak sampai viral gitu, betul gak? Ya, oke. Nah, apakah bisa masuk ke list 10 kafe terbaik? Ya belum tentu nih kalau kita cuma ngandelin ini doang gitu loh. Ya. Kenapa? Karena gini, kalau mau masuk list berarti kan orang mesti tahu gitu, betul kan? Karena orang tahu baru dia masukin ke list kan gitu. Ya. Nah, makanya kita mesti mainin reputasinya kafe juga tuh. Ya, kafenya punya reputasi, kita mainin juga gitu. Nah, gimana caranya? Yang pertama itu adalah gimana, Bu? Yang pasti ya harus ada yang sebarin info, betul gak? Nah, harus ada yang promosiin gitu. Kan gitu, betul gak? Mesti ada yang bantuin promosi gitu. Kalau enggak ya nggak jalan gitu sistem promosinya kan. Oke. Nah, yang kedua ya ini ya, siapa yang promosikan ini berpengaruh gitu ya. Kayak contoh nih ya,
katakanlah gua mau promosiin kafe nih sama si Next Carlos gitu ya, promosiin kafe ya, dampaknya paling besar siapa? Ya udah pasti Next Carlos ya, siapa gua kan gitu, betul gak? Ya kalau seperti itu. Nah jadi inilah faktor-faktor yang mendukung untuk biar kita tuh bisa masuk ke list 10 kafe terbaik gitu ya. Nah ini kan tadi kita ngomong tentang kafe nih ya, sekarang kalau kita ngomong tentang website, nah ini sebenarnya sama kok ya, konsepnya sama banget gitu ya. Kalau kita pengen websitenya masuk website page 1 Google ya, yang pertama itu adalah ini nih, nilai kualitas websitenya. Nilai kualitas websitenya harus apa? Yang pertama itu websitenya harus ini enak ya, maksudnya enak tuh apa? Nah jadi website kita itu harus melebihi ekspektasi orang yang, nah ini nih ya, cari suatu kata kunci tertentu. Nah ini syarat paling utamanya bro. Nah website kita udah bisa ini belum memenuhi ekspektasi orang yang cari suatu kata kunci tertentu gitu. Lo kok bukan informasi sih, kenapa ngomongnya, kenapa gue pakai kata kunci bukan mencari suatu informasi tertentu? Nah, ya kenapa? Ya karena pada dasarnya ya, dasar dari kita meng-SEO kan website itu adalah kita mesti tahu dulu nih kata kuncinya apa yang kita tembak, baru informasi menyusul gitu. Ya. Jadi kita mesti tahu dulu nih kok kita tuh pengen pengen page 1 itu di kata kunci apa aja gitu. Jadi kita mesti punya list kata kuncinya gitu. Oke? Ya baru nanti dari situ informasinya menyesuaikan gitu. Nah yang kedua itu sebetulnya informasi yang relevan gitu ya. Di sini ada yang namanya informasi yang relevan gitu. Jadi ada yang namanya struktur konten nih. Gitu ya. Oke. Websitenya nyaman, pelayanannya baik gitu-gitu ya. Ini sebenarnya adalah namanya user experience. Ya ini sama nih ya. Jadi website kita itu mesti bisa bikin orang tuh nyaman ya. Pernah pokok masuk ke website gitu ya, bacanya aja bikin pusing gitu ya. Dulu mungkin banyak ya, sekarang udah jarang sih ya. Dulu tuh ada tuh website yang kayak blog atau artikel gitu ya, dia bikin blog tapi tulisannya tuh padat semua gitu ya. Jadi udah kayak Wikipedia, teks semua gitu, padat tulisannya, kan bikin orang pusing gitu ya. Jadi kita masih bisa bikin tuh user experience tuh bener-bener bikin nyaman gitu ya. Oke. Tokonya bersih ya, jam bukanya teratur, maksudnya apa? Ya ini adalah namanya teknik. Ya, jadi faktor teknisnya juga harus dipertimbangkan tuh. Kayak contoh nih, websitenya nggak boleh sering ngedown gitu ya. Ya gitu-gitu. Ini harus user experience itu berarti desain, penyampaian konten, seperti itu ya. Struktur konten jelas gitu ya. Yang terakhir itu adalah secure ya, atau aman. Nah, kalau lebih seperti itu ya. Sampai sini cukup jelas kok. Ya ini faktor internalnya gitu. Nah kalau faktor eksternalnya apa dong? Nah eksternal itu jadi gini sebetulnya ya, masing-masing website ya itu sebenarnya punya power gitu ya, punya yang namanya power ya, power atau reputasi lah gitu. Oke. Nah jadi kita bisa nggak ngecek level reputasi masing-masing website? Bisa ya. Ini ada yang namanya domain rating gitu ya. Cara ngeceknya nanti pakai alat, nanti kita bahas pas praktek gitu ya. Oke. Nah gimana caranya naikin powernya atau naikin domain ratingnya? Nah ini harus ada yang promosiin
gitu ya. Nah ini salah satunya adalah dengan cara untuk backlink ya. Kita ngomong backlink ya, pernah dengar? Pernah dengar ya, ini kita harus backlink gitu ya. Backlink itu apa sih backlink? Nah backlink tuh gini ya, jadi kita apa namanya, kayak contoh gini. Nah ini ya, ini website apa? Kompasiana ya, ini website Kompasiana gitu ya. Nah ini artikel siapa yang nulis? Ya saya sendiri. Ya. Ini saya tulis buat apa? Nah, saya tulis artikel buat apa sebenarnya? Ini saya tulis artikel, nantinya ini saya sambungkan nih. Ya sambungin kemana? Sambungin ke sini. Ini kalau artikel ada biru-biru itu berarti bisa diklik, betul gak? Nah kalau kita klik, dia nyambung kemana? One to Code gitu ya. Jadi ceritanya di sini ya, One to Code itu dapat backlink dari si Kompasiana gitu ya. Jadi One to Code itu dapat link dari luar dari si Kompasiana gitu. Nah backlink inilah yang akan ngasih kita tuh reputasi gitu. Makin banyak backlink dari website-website yang bereputasi tinggi, kita ketularan gitu. Nah ya sampai sini cukup jelas ya. Nanti gini, yang penting dari website luar itu nyambung aja ke dalam website kita tuh. Biasanya berupa hyperlink, berupa button, berupa pokoknya ngelink aja gitu. Tinggal masukin linknya aja gitu. Nah kalau kita bikin website, iya masukin link gitu aja, betul. Semudah itu kok. Ya, kalau Kompasiana daftar dulu. Ya daftar dulu gitu ya. Oke. Nah itu link dari luar ya. Sebenarnya nanti kita belajar tuh ada banyak cara untuk kita dapat backlink sih gitu. Ya. Nah berikutnya siapa yang promosikan tuh berpengaruh. Siapa yang ngasih backlink itu berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya kita dapat backlink dari website yang powernya gede, nah itu kita kecipratannya itu udah gede gitu. Nah, jadi kita ketularan reputasi itu gede gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas. Cukup ya. Kalau cukup berarti ini adalah apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan nilai SEO-nya kita. Gitu. Ya. Nah ini nanti pembahasannya akan kita bagi dua, ya, yaitu kita bahas dulu yang SEO internal. Ya baru yang kedua itu adalah SEO eksternal. SEO eksternal mungkin kita bahas besok ya. Gitu. Hari ini kita fokus ke SEO internalnya dulu nih, ya. Lebih seperti itu. Oke. Nah kalau udah kita masuk ke yang pertama dulu nih ya. Oke. Nah ini ya, kita masuk langsung. Oke ya, SEO internal. Sebetulnya untuk SEO internal itu apa sih yang perlu kita mainkan gitu ya? Apa sih yang perlu kita fokuskan gitu ya? Nah jadi gini, sebetulnya ada 4 langkah gitu ya untuk kita melakukan SEO internal. Sebenarnya 4 langkah ini ya yang tadi kita bahas sih barusan gitu ya. Websitenya enak, informasi relevan gitu-gitu ya. Cuman biar gampang kita bagi menjadi 4 langkah besar aja gitu ya. Oke ya. Nah ini kalau saya ngomong 4 langkah berarti harus dilakukan semua nih, nggak ada yang dilakukan gitu. Nah yang pertama itu adalah set identity gitu. Jadi kita itu ngebangun identitasnya website kita dulu nih. Ya, kita bangun identitasnya dulu. Ya, website ini tuh kita mau pakai buat tembak kata kunci apa gitu ya. Kita bangun identitasnya dulu. Nah, setelah tahu itu, yang kedua baru kita bikinin kontennya. Gitu. Nah, kebanyakan orang tuh kebalik. Ya, dia bikin website dulu baru kata kunci apa yang mau buat tembak ya gitu. Kebalik.
Harusnya kita tahu kata kuncinya dulu, baru kita bikinin website-nya. Gitu. Oke. Nah, setelah kita bikin konten, setelah kita bikin kerangka konten ya, ini baru kerangkanya, baru kita bikinkan desainnya, gitu ya. Desainnya itu mesti gimana? Desain, ya. Nah, desainnya itu mesti ya bikin orang tuh nyaman gitu ya. Yang pertama nyaman, yang kedua itu informasi bisa tersampaikan dengan baik, gitu. Ya, kalau lebih seperti itu. Yang terakhir itu kita mesti pastikan bahwa website kita tuh aman, gitu. Ya. Nah, ini 4 langkah ini. Gitu. Nah, kita mulai dari langkah yang pertama ya, site identity. Gitu. Nah, untuk site identity itu sebetulnya gini ya, kita mesti tahu dulu kok, kita tuh pengen tembak keyword apa gitu, atau kata kunci apa gitu. Oke? Nah, makanya yang pertama yang pasti kita lakukan itulah kita lakukan yang namanya keyword research gitu ya. Keyword apa nih yang mau gue tembak gitu ya. Oke? Nah, untuk melakukan keyword research itu sebenarnya gampang banget ya. Nah, ini coba deh Kevin ya, kita coba cari keyword kita sebanyak mungkin gitu ya, nanti kita baru validasi. Nah, caranya gimana? Yang pertama itulah jawab pertanyaan ini. Kalau saya mencari tentang titik-titik-titik, maka saya akan ketik titik-titik-titik di Google gitu ya. Kalau saya cari tentang titik-titik-titik, maka saya akan ngetik apa di Google gitu. Nah, titik-titik-titik yang di atas itu coba ganti dengan produk yang mau jual gitu. Mobil bekas premium gitu ya. Oke. Nah, jadi kayak gini nih ya. Nah, karena yang gue punya itu kelas digital marketing ya, jadi di sini mungkin gue mau coba jual kelas digital marketing gitu ya. Kalau gue mau cari tentang kelas digital marketing, gue bakal ketik apa di Google? Nah, di sini ada banyak nih ya. Yang pertama itu mungkin kursus digital marketing ya, bootcamp digital marketing, apalagi ya, kelas ya, pelatihan digital marketing. Mungkin ada juga tuh ya, kursus Google Ads ya, kursus Meta Ads gitu-gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yuk coba Kevin ini dulu listing dulu gitu. Bentar ya. Bentar. Gua ke bentar.
Udah kok. Aman kok. Oke ya, udah. Udah ya, oke ya. Nah kalau udah gini ya, nah kita lanjut ya. Jadi gini ya. Sebetulnya ya kita mesti ngerti dulu nih kok ya, buat kita nyari kata kunci ya, itu yang pertama itu adalah gini. Coba kita posisikan diri kita sebagai orang yang memang lagi nyari gitu, atau sebagai customer lah gitu ya. Karena gini, kadang-kadang kita suka apa yang namanya, suka kejebak tuh gini nih. Contoh ya, kayak yang jual rumah gitu. Gue jual rumah di daerah Serpong gitu, contoh ya. Nah, karena gue pengen jualan di daerah Serpong, mungkin gue bakal nembak kata kunci yang rumah-rumah di sekelilingnya gitu-gitu loh ya. Nah, cara mainnya bukan gitu kalau SEO gitu ya. Jadi nggak kayak gitu ya. Jadi kita perlu tahu gini nih, ketika orang ngetik suatu kata kunci tertentu gitu ya, kayak contoh gini nih, apa ya, kalau mobil tuh gini, beda tuh nanti kalau misalnya contoh nih, ada orang cari contoh ya, bentar ya, contoh pos macan gitu ya, apa namanya, jual gitu ya, dengan showroom premium Jakarta. Nah ini kalau dari dua kata kunci ini nih, menurut Ko Kevin nih, mana yang udah tingkat keinginan pembeliannya tuh paling tinggi? Ya, pos macan dijual, betul gak? Kenapa? Karena dia itu udah semakin spesifik, udah kata kuncinya itu dijual, betul gak? Nah, tapi gini nih, kalau misalnya kalau yang dijual sama yang spesifikasi, kira-kira lebih mau beli yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang atas ya, betul gak? Nah jadi maksud gue tuh gimana? Maksud gue tuh gini kok, masing-masing kata kunci itu ada yang namanya user intention ya. Jadi ada kata kunci yang tuh yang orang cari itu memang karena dia tuh pengen beli gitu. Tapi ada kata kunci yang tuh yang dia tuh cuma cari buat karena dia penasaran aja gitu, betul gak? Ya jadi kalau kita berharap dapat penjualan ya, berarti kan kita mesti nembak kata kunci yang berpotensi menghasilkan penjualan gitu. Oke? Nah itu yang kita sebut sebagai namanya keyword intention gitu ya. Jadi kita mesti tahu nih keyword mana nih yang bisa ditembak gitu ya. Nah permasalahannya kan kalau kayak gini kan kita belum tentu ketebak, betul gak? Belum tentu tahu, betul gak? Ya, belum tentu tahu semuanya gitu ya. Nah jadi gimana caranya? Caranya adalah gini kok ya, setelah kita listing ya, nah, kita akan coba pakai alat gitu ya. Nah, stepnya tuh gimana sih ya? Stepnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah cari keyword keyword umumnya ya. Ini namanya keyword umum nih, atau keyword kalau gue bilang sih benih ya, benih keywordnya ya, yang ini ya. Cari keyword umumnya, kemudian kita coba cari ya keyword pengembangannya ya. Jadi kita cari keyword lebih luas lagi gitu. Ini kira-kira orang bakal cari apa aja gitu ya. Nah ketiga baru kita validasi apakah ada trafficnya gitu ya. Kita validasi gimana caranya? Cara gini. Nah ini keyword umumnya udah nih di atas, ini udah. Yang kedua kita cari pengembangannya. Nah ini gimana caranya? Caranya gini kok. Nah ini sebetulnya bisa nih kita satu-satu kita copyin ke Google ya, kalau mau repot gitu ya. Ini kita satu-satu kita copyin di Google.
kita copy ke Google. Nah nanti setelah kita copy, nanti dia ada turunannya, betul gak? Ada kata kunci turunannya nih, ya. Nah cuman ini kan repot banget nih, betul gak? Karena nggak mungkin dong kita copyin satu-satu, makan waktu banget gitu, ya. Nah di sini kita bakal pakai alat, ya. Alat bantunya itu namanya adalah keyword sheeter. Keyword sheeter. Agak nggak sopan ya, cuman memang itu alatnya. Keyword sheeter. Di klik aja keyword sheeter. Udah? Kalau udah, kita klik aja yang ini. Ya, dia kayak gini, betul gak? Kita advance, ya, kemudian proceed. Bisa? Udah ya? Ntar bukunya nggak bisa. Oh, ada tuh. Oke, kalau udah, ya ini benih keyword yang tadi kita dapat, itu kita copy, kita masukin aja ke sini. Ya, kalau udah start sheeting. Kalau udah start sheeting. Nah nanti dia akan begitu kita start sheeting, dia akan cariin kata kunci yang relevan. Nah sampai kapan? Sampai nanti kata kuncinya lumayan ngaco gitu ya, udah nggak nyambung sama kita punya service lagi gitu. Oke, udah mulai nggak relevan ya. Oke, udah. Nah kalau udah, nah ini adalah keyword-keyword yang berpotensi ya untuk kita pakai ya. Nah ini gimana cara filternya? Nah ini kita pilih aja semua kok, select all ya, kemudian kita masukin ke Excel. Excel seperti ini. Bisa kok? Oke. Udah ya. Nah kalau udah, ya ini biasanya gue sortir nih. Ya data kita sort aja gitu. Ya. Nah di sini ya cara milihnya tuh gini kok. Keyword yang punya banyak turunannya itu biasanya keyword yang banyak dicari orang. Ya, keyword yang banyak turunannya biasanya itu adalah keyword yang banyak dicari orang. Ya, contoh nih, kalau pokoknya di sini nih, kayak ini, bootcamp digital marketing, ya, bootcamp digital marketing nih, ya. Nah ini kalau kita lihat nih, ini turunannya banyak nih, ya banyak banget itu, betul gak? Ada 30-an gitu, ya. Nah berarti di sini bootcamp digital marketing ini akan kita suspek sebagai kata kunci yang banyak ininya, banyak yang nyari gitu. Gitu, kita ambil kata umumnya aja gitu. Jadi bootcamp digital marketing kan turunnya lah, bootcamp digital marketing adalah bootcamp digital marketing Bandung gitu-gitu ya. Kita ambil kata kunci utamanya aja gitu. Oke? Apalagi kayak contoh nih, ini digital marketing ya, digital marketing bootcamp juga nih banyak nih ya. Oke? Karena ini banyak ya, kita ambil kata kunci utamanya. Jadi bootcampnya aja, sampai bootcampnya aja ya. Gitu. Apalagi ya
Nah ini kelas digital marketing gitu-gitu. Nah sekarang yang Koko punya coba difilterin tuh kayak gini-gini. Cari yang banyak ininya, banyak turunannya, terus kita ambil intisarinya. Oke, kalau udah kita sort lagi kok. Nah kalau kita sort lagi, nah saya dapat 5. Suspek. Gimana kok, dapat apa aja kok kalau boleh tahu? Oh iya. Cocok. Mercy banyak nyari berarti ya. Ya. Oke, ya kalau udah ya sekarang kita validasi ya. Nah, gimana cara validasinya? Ya, kita masuk ke Google Trends. Ya sebenarnya ada cara lebih gampang dari ini, cuma nanti aja kita bahas pas pertemuan kelima gitu ya. Oke. Nah, sekarang boleh dicari Google Trends. Udah? Kalau udah, ya ini Google Trends-nya kita klik. Ya. Nah, sekarang kita masukin tuh kata kuncinya tuh di sini. Ya. Contoh nih, kayak gue punya nih bootcamp digital marketing kan gitu. Ya, kita masukin ke sini terus kita explore. Nah, di sini ini kita bisa masukin sampai 5 kata kunci gitu ya. Jadi bootcamp digital marketing. Ya, terus nah inilah. Ya, ini kemudian ini. Oke ya. Nah kemudian ini ya untuk durasinya jangan pas day ya. Pas day-nya kita gantinya. Jadi 5 tahun terakhir aja, pas 5 year gitu. Jadi datanya keluar. Gitu. Oke. Nah kalau udah, nah sekarang kita lihat di sini nih, ya datanya keluar langsung tuh ya. Jadi di antara 5 kata kunci yang gue punya itu ada 2 yang pencariannya paling tinggi, betul kan? Ya kalau kita lihat nih di sini nih, ya ada 2 nih berarti nih, yang hijau sama yang ungu. Yang hijau itu kursus digital marketing, yang ungu itu pelatihan digital marketing. Berarti kesimpulannya adalah yang paling banyak nyari akhir-akhir ini itu adalah pelatihan digital marketing. Gitu. Karena kenapa? Karena yang hijau-hijau di sini kurang ramai nih. Yang di sini ramai tuh ungu. Betul gak? Berarti akhir-akhir ini orang nyarinya bukan kursus digital marketing tapi pelatihan digital marketing. Sampai sini jelas? Nah, kok Kevin punya apa kata kuncinya yang banyak ini carinya? Mobil premium ya. Oke, sip. Boleh tuh dihajar tuh nanti berarti. Oke, ya kalau udah berarti kita udah ketemu ya keywordnya ya. Karena keywordnya 2 ini berarti gue pakai yang pelatihan. Gitu. Kenapa? Karena di sini terbukti bahwa trennya paling gede gitu. Jadi seperti itu. Ya, jadi di sini gue udah tahu nih. Oh, berarti nanti kalau misalnya gue pengen bikin landing page ya atau website yang 1 halaman itu, ya berarti kata kunci gue pasti pelatihan, jangan kursus gitu. Ya, oke? Okay? Nah, kalau udah, berarti kita di sini udah tahu keywordnya nih, ya. Nah, tinggal apa? Tinggal keyword tersebut kita masukin ke website kita, gitu. Oke? Okay? Nah, apa namanya? Exercise dulu nih kok, ya. Keyword yang mau kita tembak kan berarti kita udah tahu nih. Yang pertanyaan pertama udah tahu nih. Nah, yang kedua, nah ini yang bisa kita jawab dulu. Ya. Jadi keyword
keyword apa yang akan Anda tembak, ya, dan informasi apa yang dibutuhkan oleh pencari keyword tersebut. Ya, yang pertama itu keyword yang mau ditembak itu adalah pelatihan digital marketing. Informasi apa yang dibutuhkan kira-kira? Berarti infonya apa? Materi kan gitu. Materinya apa gitu, kemudian siapa yang ngajar, nah, portofolionya gitu, betul gak? Gitu. Kemudian harganya gitu-gitu ya. Oke, boleh dilanjutin Pak ini. Silakan, saya kasih waktu 2 menit. Udah kok? Oke, udah ya. Kalau udah, ya kita lanjut. Ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya gini ya. Website kita itu punya yang namanya site identity. Ya. Jadi website kita itu punya name tag ceritanya. Ya. Jadi masing-masing website tuh masing-masing halaman website itu ada name tag-nya. Ya. Isinya apa aja? Isinya ada 3, ya, yaitu yang pertama itu namanya permalink, ya, sini. Kedua itu namanya ada SEO title, ya, ini nih, ya, dan ada yang namanya meta description. Tiga-tiganya ini sebetulnya ada di dalam website kita tuh, cuma nggak kelihatan tuh di belakang layar, gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngoding tuh mesti masukin tuh tiga-tiganya ini, gitu, ya. Nah, kalau nggak ngoding, kalau kita pakai WordPress gimana? Sebetulnya udah ada di belakangnya, gitu. Nah, dan informasi itu yang akan dicomot oleh Google, dia masukin ke halaman pencariannya dia, gitu. Nah, ini gua kasih contoh ya, contoh gini. Nah, ini kalau kita cari nih kursus programming, nah ini nanti Wantokot paling atas, gitu. Ya, nih. Nah, di sini kalau kita lihat title-nya tuh ini nih, Wantokot kursus programming sampai kamu bisa, gitu ya. Oke. Nah, ini kok gue tahu sih ini title-nya, karena memang title-nya di website kita udah tentu ini title-nya ini gitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini nih, di dalam codingannya kita cari title. Nah, title-nya ini nih, kelihatan nggak? Kecil banget ya. Ini title-nya. Wantokot kursus programming sampai kamu bisa, gitu ya. Cocok ya sama ini ya. Gitu. Ya. Nah, jadi masing-masing halaman website kita itu kita mesti masukin title dan description, itu wajib. Karena kenapa? Karena itu adalah informasi pertama yang dibaca oleh robotnya Google untuk menentukan nih, ini website kita tuh tentang apaan sih, gitu loh. Ya. Oke. Jadi kita akan belajar masukin site identity-nya ya kok ya. Jadi yuk sama-sama kita buka website kita, WP admin-nya. Iya, WP adminnya website kita.
Udah ya, udah kebuka ya. Nah ya, kalau udah kita mesti pasang plugin dulu nih buat bantu kita masang site identity-nya. Ya, jadi di sini kita ke bagian plugins, add plugin, add plugin. Add plugin udah. Nah, kalau udah kita cari di sini pluginnya itu adalah namanya Yoast SEO. Yoast SEO. Nah, ini Yoast SEO ini nih. Udah, install dan activate. Ya, diaktifin. Nah, langsung. Oke, ya kalau udah, ya berikutnya di sini kita ke bagian page. Nah, jadi gini ya, ke bagian page, ya, page all page. Nah, ke bagian page halaman. Ya. Nah, jadi gini ya, site identity itu kita settingnya itu halaman per halaman, Bu. Gitu. Jadi di sini ya kita kan punya 3 halaman nih. Ya sebenarnya yang perlu kita setting kan cuma satu kan gitu. Yang kita punya apa front page aja gitu. Langsung aja kita klik edit di sini. Nah kalau udah, sekarang dia akan muncul yang namanya ini nih, Yoast SEO di bawah, betul gak? Nah ya, oke, Yoast SEO di bawah. Nah sekarang kita ngapain kan gitu, betul gak? Ya, Yoast SEO ini gimana cara pakainya? Gitu. Nah cara pakainya sebenarnya gampang. Ya di sini ya ada yang namanya focus key phrase nih. Nah si Yoast SEO tuh sebenarnya nanya ke kita, ini kan lu pengen optimasi SEO, ya. Nah halaman ini tuh mau dioptimasi ke kata kunci apa gitu loh. Ya. Nah, jadi di sini kita masukin tuh kata kunci yang tadi tuh yang kita mau optimalkan. Kalau saya punya kan tadi kan pelatihan ya. Pelatihan digital marketing gitu. Oke. Nah, masukin di situ pelatihan digital marketing gitu. Udah ya. Oh, kalau kok punya showroom jangan ikutin pelatihan gitu. Nah ya jual beli mobil gitu. Oke. Nah kalau udah, berikutnya di bawahnya, nah kalau kita scroll bawah dikit itu ada SEO title, ada slug, sama ada meta description, betul gak? Nah, SEO title, slug, sama meta description, betul ya. Nah jadi nah ini kita masukin title-nya di situ, kita masukin description di situ. Nah, cuman untuk masukin title dan description itu nggak sembarangan. Ya, itu ada triknya sebetulnya. Ya. Triknya itu apa? Triknya itu adalah title sama descriptionnya itu kalau bisa mengandung keyword. Ya, jadi harus ada keywordnya. Oke? Nah, contoh gini nih. Contoh gue pengen tembak kata kunci ini, ya kan kata kunci ini kan masih berhubungan kan gitu, betul gak? Ya. Ini ya, jadi di sini untuk title-nya mungkin gue akan tulis gini. Kursus digital apa? Ya kursus digital marketing ya intensif ya, pelatihan Google Meta DSP. Ya, nah kalau gue nulis title kayak gini kok, ini gue sebenarnya nembak beberapa kata kunci gitu ya. Kursus digital marketing, betul gak? Kursus Google Ads ya, kursus Meta Ads ya, pelatihan digital marketing ya, pelatihan Google, pelatihan Meta, gitu loh ceritanya. Gitu, ini triknya.
jadi ditulis dulu aja. Kalau bingung, ya ditulis aja di situ langsung. Ya. Ini dihapus dulu, dihapus, hapus aja. Ya. Ditulis langsung. Nah, cuman gini kok, kalau bingung gimana? Nah, kalau bingung itu kita pakai ChatGPT aja, Pak. Bantuin kita. Ya, jadi nggak usah pusing-pusing. Ntar ya, gue kasih promptnya dulu, Pak. Bentar. Nih ya, coba boleh masukin kayak gini kok. Di grup ya kok ya. Kok ngacak sih? Bentar. Saya rapin dulu. Kenapa? Ya. Nah, kalau merah berarti kepanjangan. Iya, itu kalau bisa, pas pokok ngetik-ngetik kan ada meteran hijaunya tuh. Nah itu mesti hijau tuh, nggak boleh oranye, nggak boleh merah. Kalau oranye kependekan, kalau merah kepanjangan. Nah ini nih, coba kok Kevin di grup udah saya kasih prompt, coba kok pakai ChatGPT deh. Ya, jadi kita coba solusi ChatGPT. Lu ahli SEO gitu loh. Nanti dia akan bantu cari untuk kata kuncinya, nanti sesuaikan dengan kata kuncinya kok Kevin. Udah? Bentar ya, hilang. Mana ya? Udah. Slide-nya itu dibiarin aja sih. Ya, yang penting itu title sama description. Gitu ya. Udah? Ya kalau udah ya, nah enaknya pakai Yoast SEO tuh apa kok? Enaknya tuh gini ya. Kalau kita lihat di bawahnya itu ada SEO analysis nih kok. Kelihatan nggak? Di bawahnya si meta description ada SEO analysis. Nah ini kalau kita buka, dia langsung kasih tahu tuh problemnya kita apa gitu dalam SEO gitu ya. Jadi sebetulnya pakai si Yoast ini lebih memudahkan kita lah untuk kita meng-SEO kan website kita gitu. Nah kalau kayak gue di sini nih, dia bilang nih nggak ada outbound link nih.
Terus gue bingung tuh outbounding apaan gitu ya. Nah ini bisa diklik aja nih. Nanti dijelasin tuh outbounding itu apa gitu. Ya. Nah, contoh nih, image-nya nggak ada gambar di dalam halamannya gitu ya. Tinggal kita tambahin nanti ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya harus gue lengkapi sih gitu. Oke. Nah ini nih keyword di apa? Keyword in introduction, berarti keywordnya itu harus muncul di bagian atas website kita gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke? Ya. Iya, harus munculin di website kita terus di atas gitu. Ya, di bawah mungkin di bawah logo Fox Auto tuh kita masukin tuh jual beli mobil premium gitu. Gitu kok ceritanya. Oke. Ya. Nah kalau udah, ya kita lanjut ya. Nah kalau udah, berikutnya di sini ya, ini site identity udah, ini udah. Nah berikutnya setelah kita masukin site identity, nah kita bikin kontennya, kita bikin kerangka kontennya kok, gitu ya. Nah jadi gini ya, kalau untuk kontennya itu jadi gini, kita bikin website itu sama kayak kita bikin buku sebetulnya kok. Ya, kita bikin website itu sama kayak kita bikin buku. Nah, buku tahu ya buku ya. Ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya mesti kita bagi ya bab per babnya gitu. Jadi gini. Tadi apa ya? Contoh, ya ini. Keywordnya mau saya tembak itu pelatihan digital marketing gitu. Ya. Terus udah gitu, nah kan kita tadi udah punya ini ya, punya apa namanya, punya kerangka konten ya di bawahnya, betul gak? Ada materinya apa aja, siapa yang ngajar, portofolionya, harganya gitu ya. Nah ini ya, ini mesti kita susun sebetulnya ya, apa kerangkanya tuh mesti bener gitu. Jadi di halaman website itu kita kenalan dengan yang namanya heading 1, heading 2, heading 3 gitu loh. Jadi tulisan itu ada levelnya gitu ya. Nah, biar gampang ngertinya itu kayak gini kok. Kalau kita bikin website itu sama kayak kita bikin buku. Berarti buku itu ada apa? Ada judul, betul gak? Ya, ada judulnya gitu, ada covernya gitu. Ya. Nah, di covernya itu kan ada tulisannya, betul gak? Contoh ya, Harry Potter and apa gitu ya, atau misteri apa gitu, betul gak? Itu kan judul. Ya. Nah setelah judul ya kan berarti kan di dalamnya itu adalah ada babnya, betul gak? Bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Yang apa? Yang mendukung si judul itu, betul gak? Yang nyambung sama si judul itu, betul gak? Ya. Nah jadi di sini ya judul website saya apa? Ya, tadi tuh ya, karena saya pengen ngomong tentang pelatihan digital marketing, mungkin saya akan kasih judulnya adalah pelatihan digital marketing sampai kau bisa gitu ya. Nah, nanti ini saya tulis tuh di halaman website saya yang paling atas tuh, pelatihan digital marketing sampai kamu bisa gitu. Ya kalau kamu punya mungkin Evo Auto ya, jual beli mobil premium gitu ya. Oke. Nah kemudian di bawahnya kan pastinya ada konten ya, betul gak? Ada ininya nih. Nah ini bab satunya nih, bab satunya ini gitu ya. Bab satunya ini, bab 2-nya ini, bab 3-nya ini, bab 4-nya ini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu kok. Sampai sini jelas? Jelas ya? Iya. Jadi ini ya bab satunya ini, bab 2-nya ini. Nah, sekarang kok punya bab satunya apa? Bab 2-nya apa? Coba disusun dulu. Nah, yang tadi udah Koko iniin, ganti aja jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 gitu. Nah, kalau udah dikasih di grup Koko.
Oke, ya udah ya. Nah kalau udah ya, nah ini sebetulnya ya judul atau cover itu kita sebut sebagai H1, heading 1. Itu judul atau cover. Nah di bawahnya H1 itu ada H2 gitu. Jadi pendukungnya si H1 itu H2 kok. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ini namanya H2 nih. Gitu ya. Ya, ini H2, 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 H2. Gitu. Kenapa H2 bukan H3, H4, H5 gitu ya? Karena kenapa? Karena si H2 ini masing-masing sejajar nih kedudukan. Karena kan masing-masing ini bab nih. Betul kan? Nah, materinya apa? Nah, materinya belajar SEO ya, belajar Google Ads. Gitu. Nah, ini kan berarti isinya si ini betul gak? Yang ini isinya si materi betul gak? Nah, karena ini kedudukannya lebih rendah dari si materi, maka ini adalah H3. Gitu ya, paham ya kok ya? Jadi sebetulnya di website itu ada hierarki seperti itu tuh. Jadi ada H1, H2, H3 dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai ya kalau misalnya di dalam belajar SEO ada keterangan lagi, berarti ada H4-nya gitu. Gitu ya, paham ya? Gitu. Nah kalau udah ya, nah sekarang coba kok ditulis dulu ininya lengkapnya gitu. Kayak contoh nih, materinya apa itu sebetulnya harus kita tulis secara lengkap nih, seperti kita nulis yang namanya bab ya di dalam buku gitu ya. Apa materi pelatihan digital marketing one to code? Nah, lebih seperti itu ya. Oke. Nah ini gue kasih contoh nih kok. Nah contohnya itu, nah ini ya. Ini ada satu klien gue, namanya adalah Ahmar ya, dia spesialis cuci karpet gitu ya. Nah jadi di sini untuk H1-nya itu ini jasa cuci karpet terdekat di Jabodetabek bergaransi gitu. Ini sebenarnya kata kuncinya apa sih yang mau ditembak ya? Yang mau ditembak itu sebenarnya jasa cuci karpet dan cuci karpet terdekat gitu ya. Jadi ada jasa cuci karpet dan cuci karpet terdekat gitu, ya. Nah ini kita assign sebagai H1 ininya. Nah, H1 ini, H2-nya apa? Nah H2-nya ini H2, ini H2 ya, ini H2 ya. Dan di masing-masing H2-nya ini ada cuci karpet juga tuh, betul gak? Ada cuci karpet, di sini ada cuci karpet. Kenapa? Nah karena kita pengen sebarin keyword. Iya, ini kata kuncinya, dan itu harus disebar tuh. Di H2 ada, di H3 ada gitu ya. Oke. Nah ini cuci karpet itu sengaja itu kok, jasa cuci karpet lagi gitu di sini. Ini H2 nya, ini sengaja gitu. Nah ini kan H2 nih, ini H3 nih, ini H3, ini H4 gitu. Ya ini H2, ini H3 gitu ya. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke, kalau udah kita lanjut ya. Nah, kita praktekin yuk. Ya, sekarang balik lagi ke WordPress-nya. Nah, kali ini kita klik edit with Elementor. Oh sorry, yang tadi kalau bisa di save dulu nih, ini yang title sama description di save dulu ya biar nggak hilang. Gimana? Yang ini di save dulu, title sama description. Sebelumnya udah pernah belajar SEO ya kok ya? Atau belum? Oh baru pertama kali, tapi ngertinya cepet.
siap, siap. Ya, di save dulu ya kok ya. Di save dulu. Ya kalau udah kita klik edit with Elementor. Nah ini gue pengen kasih tahu lagi nih kok. Yang H1, H2, H3 ini ya, H1 itu cuma boleh ada satu ya. Satu tuh. Ya, hanya boleh ada satu H1. Karena kenapa? Karena judul ya, judul buku kan cuma ada satu, betul. Cover buku kan judulnya cuma satu. Nggak ada buku yang judulnya dua kan itu. Oke. URL save-nya itu di atas kanan itu ada tombol save tuh. Di atas kanan di save atau publish. Ya, di save aja atau di publish gitu. Nah, ini nyambungin tadi tuh ya, H1 cuma boleh ada satu. Ya, kenapa? Karena gini. Nanti kalau misal H1-nya 2 atau lebih gitu ya, nanti robot Google akan bingung. Dia mau optimize website kita tuh yang mana gitu. Maksudnya mau optimize ke judul yang mana gitu. Itu bingung. Kedua ya, H1, H2 sama H3 itu nggak boleh berantakan gitu. Ya, jadi yang sepenting itu gitu H1, H2, H3. Kenapa? Karena kalau berantakan kenapa efeknya? Nah, kalau berantakan tuh gini ya. Jadi kemarin tuh ada tuh ya teman gua gitu ya, dia bikin website gitu. Dia bikin websitenya itu servis iPhone Tangerang. Nah dia udah naikin tuh udah 3 bulan, 4 bulan masih aja di page 3 gitu loh. Padahal udah di backlink segala macam gitu. Ya, akhirnya gue lihat gitu. Oh ini masalahnya apa? Masalahnya tuh H1-nya ada beberapa gitu. H1-nya ada beberapa, terus H2, H3-nya berantakan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita beresin. Sekarang coba deh, kok Kevin nyari gitu ya, mana servis iPhone Tangerang gitu. Iya, servis iPhone Tangerang gitu. Coba cari aja. Nah nanti dia paling atas tuh si ASR ini. Nah ini alumni One2Code juga tuh. Nah ya, jadi kendalanya itu dia gara-gara H1, H2, H3 berantakan gitu. Ininya nih H1-nya ada 2 atau 3 lebih gitu. Oke. Ya. Nah kalau udah ya, kita masuk ke ya ini dulu nih ya, Elementor dulu nih. Udah masuk kok Elementor? Udah ya. Oke. Kalau udah, pertanyaan adalah gimana cara kita menentukan ini teks yang mana jadi H1, teks yang mana jadi H2 dan seterusnya gitu. Nah sebenarnya gampang kok ya, kita klik aja teksnya. Kita klik aja teks yang mau diubah. Nah di situ ada HTML tag namanya gitu. Nah HTML tagnya kita assign tuh, ini jadi H1 nih, ini jadi H2, ini jadi H3 gitu loh Pak. Gampang, segampang itu. Bisa Pak? Ya, diklik aja, klik tulisannya. Ya, klik tulisannya, terus klik aja tuh di dalamnya ada HTML tag tuh, kelihatan nggak? HTML tag. Ya, terus pilih tuh H1, H2, H3 gitu. Ya, di-assign aja tuh mana yang H1, mana yang H2, mana yang H3. Kenapa? Iya. Bisa. Coba share screen kok, biar lebih jelas. Di share screen dulu. Oke ya, digedein dulu aja. Nah yang mana coba maksudnya? Ya yang atas itu logo tuh. Logo nggak bisa dikasih H1, H2, beda lagi. Nah itu yang jual beli mobil premiumnya tuh, coba diklik tuh. Jual beli mobil premium. Oh, captionnya di situ. Jangan pakai caption. Jangan pakai caption. Kalau bisa pakai teks, pakai heading.
Jadi captionnya dihilangin, custom captionnya di non, ya. Kemudian di bawahnya si logo itu tambahin tambahin heading, betul. Ya, nah, terus diedit lah itu. Gitu. Oke. Iya, H1 itu langsung bener tuh. Nah. Ya, style, warna. Dikasih background hitam kayak tadi. Nah, kalau mau tadi berarti tulisannya dihitamin. Tulisannya hitam. Ya, teksnya hitam. Terus di advance, coba lihat di advance-nya ada background nggak? Di advance-nya, advance. Di dalam advance. Bentar, gua take control ya. Gua bantu take control. Oke, coba kita cari di sini. Di sininya di advance ada nggak ini background? Tuh. Di sini ada background tuh. Nah, background type-nya dikasih yang klasik. Ya, kemudian kasih color. Colornya putih. Cakep. Oke, aman ya? Oke, kalau udah berarti sebenarnya materi hari ini cukup sampai sini sih kok. Gitu. Jadi kita udah gitu. Jadi kita udah belajar assign H1, H2, H3. Kita udah belajar keyword research gitu ya. Biasanya peserta yang lain pada bingung sih gitu pas klik-kliknya segala macam. Tapi ini cepet banget sih. Ya, tinggal disusun lagi aja betul H1, H2, H3-nya gitu. Terus selesaikan desain websitenya gitu. Gimana? Nggak usah. Kalau gambar nggak usah kok. Gambar beda lagi. Yang dijadi yang H1, H2, H3 itu cuman tulisan. Ya. Oke. Kalau udah ketemu lagi kapan kita? Besok pagi ya. Jam 10 ya. Ya boleh. Oke. Nanti paling tinggal dilanjutin aja desain websitenya kok, diselesaikan gitu. Paling nanti gini kok, kalau misalnya memang kebingungan desainnya kayak gimana, coba cari-cari aja referensi gitu, kayak showroom gitu. Showroom atau bengkel sih gitu. Jadi kalau showroom atau bengkel, rata-rata sih bengkel sih, apalagi bengkel luar tuh. Bengkel luar banyak yang desainnya bagus gitu. Bisa, jadi kita bukan ambil sih, lebih tepatnya kita jadiin referensi gitu. Tetap kita yang desain sendiri kok. Cuman kita udah ada patokannya, oh gue pengen bikin tuh kayak gini nih gitu. Jadi warnanya apa segala macam cocok gitu. Mana? ngerti. Nah, jadi kalau kayak gitu sebenarnya ada yang namanya icon, ya, icon apa? Bentar, ada yang namanya ini, sorry. Icon mana icon? Ini icon box namanya, ya, atau icon gitu. Ya.
Nah ini kalau misalkan icon itu bentar, icon apa? Icon box. Icon box berarti. Bentar, kita bikin di bawahnya ya, kita cobain ya. Nah di sini kita taruh icon box. Nah ini nanti untuk stylenya ya, icon posisinya bisa ditaruh sini tuh. Jadi iconnya tuh bisa diganti sama ini ya, iconnya bisa diganti sama gambar. Oh sorry bukan icon, image box berarti ini. Image box berbayar nggak ya? Oh enggak deh, ini nih image box. Nah gitu. Nah ini masukin image-nya, contoh nih. Sorry. Iya, kasih gambar ya 2H3 gitu. Nah untuk gambarnya apa namanya? Jadi paling nanti rencananya kita bikin itu tuh beberapa kolom gitu. Ini coba gua demoin dulu ya. Bisa. Nah nanti ya, nih gua demoin dulu. Ini kan kalau kita mau bagi dua nih, kayak gini kan. Nah ini masing-masing kita isi dengan image box. Nah ini image box 1, ini image box 2. Oke ya, kayak gini kan. Nah ini jadi coba kita style. Nah, begini terus kita masukin tuh BMW Mercy gitu kan, contoh Mercy gitu, kita select. Nah kan gini, terus BMW kan gitu. Gua nangkap sih maksudnya mau itu kan, kalau ada logo ada tulisannya gitu kan. Jadi kayak gini tuh. Ini description-nya bisa isi bebas tuh. Contoh nih Mercedes Benz kan gitu. Ya, iya. Tinggal taruh di situ. Nah, sama gini, kalau gue mau ada 3 ada 4 gimana? Nah, ini kontainernya diduplikat aja kok. Kontainer duplikat tuh, jadi gini. Jadi lu gampang desain nih. Nah, nangkap ya maksudnya ya. Gitu. Jadi ada satu baris itu ada beberapa logo gitu. Mercy, BMW, Porsche gitu-gitu. Oke. Nah, kalau udah dipublish. Gampang ya. Nah. Gitu. Ngerti maksud. Nah. Siap sama-sama. Ya, kita ketemu lagi besok ya. Thank you. Yo. Oke, pamit ya.